sumpah di sini. Ketika kami tidak melakukan tugas sesuai dengan amanat-amanat aspirasi dari masyarakat, saya dididik oleh masyarakat, tentunya saya harus menjalankan amanah tersebut. Ketika kami tidak menjalankan amanah, nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya. Hari siang kenal dan itu bikin itu digawe. Dan saya dalam seukur itu, tapi di akhirat kami pun akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu jangan khawatir, akan kami kawal, tetapi harus yang jelas juga tentang kenapa sih harus pakai konsultan. Tinggal di Google aja gitu. Ini juga tadi terkait perizinan perlu menggunakan konsultan hukum karena jasa legalitas dapat membantu memastikan bahwa usaha Anda mematuhi peraturan dan undang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa manfaat menggunakan jasa legalitas untuk perizinan. Mungkin ini bukan produk hukum dari Subang, ya. Kenapa harus mahal? Kita setting aja di sini. Karena ini bukan persoalan dari pemerintah daerah. Mungkin seperti itu. Sekali lagi saya berharap kepada tim OPD yang hadir di sini, tolong minta ini difasilitasi atau dikawal biar ke depan Subang ini kondusif. Karena kalau banyak yang mau dilakukan, bagaimana kinerjanya OPD, bagaimana kinerjanya DPRD, gitu. Karena itu kita sama-sama mengawal demi kemajuan Subang ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami banggakan teman-teman kami dari Kujang Pajajaran Subang beserta jajaran. Pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Badan karena beliau ada acara dengan Pak Bupati dan Kepala OPD lainnya dengan APK Lurah Dinas, sehingga pada kesempatan ini diwakili kepada kami selaku Kepala Bidang Penagihan Pemasangan Pemisah di Badan Kota Subang. Apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi pimpinan, kami sangat mendukung sekali untuk peningkatan PAD, sangat mendukung sekali. Kami ucapkan terima kasih karena perhatiannya kepada kami cukup besar, pimpinan. Jadi kami juga telah untuk maju, untuk menagih ya, pada daerah yang ada di Subang. Jadi yang pertama yang perlu kami bahas mengenai SPPD tadi, banyak para developer itu yang nakal ya, pimpinan. Dan kami sudah berusaha, ada yang lama-lama pernah kami tagih, sudah 10 tahun itu developernya menghilang, itu sampai kita panggil ke sini dengan kejaksaan datang, kita ada yang mau dengan kejaksaan, sehingga dibilang pajak PBB itu mereka bayar. Totalnya itu 200 juta. Itu pernah kita lakukan. Dan alhamdulillah kita sudah ada kerjasama dengan kejaksaan kepolisian untuk menagih hutang pajak. Itu benar-benar yang sudah menghilang lama 10 tahun. Nah, untuk pembuatan SPPD ini untuk penambahan bangunan, ini mereka harus datang ke kantor kita atau kita lakukan penyusuran ke lapangan dengan melibatkan kepala desa. Nah, itu dua cara kita. Mereka datang ke kantor untuk mengajukan perubahan, atau mereka tidak mau perubahan, ada laporan. Nah, seperti laporan nanti kami minta laporan developer mana saja yang tidak melakukan perubahan nih. Kalau rugi kita tuh, mereka udah bangun bangunan sementara di SPPD masih nol bangunan. Nah, ini banyak kejadian banyak. Nah, kami butuhkan data itu. Nanti kita panggil si developernya dimanapun mereka berada, kan mereka harus bertanggung jawab. Mereka
kita sudah bangun bangunan tapi SPPT masih nol, sehingga ketetapan pajaknya kecil, kan gitu. Apalagi mereka belum rombak lagi, masih nama PT apa, belum dirombak ke si pemilik, sehingga si pemilik tidak mau membayar pajak. Nah, ini kejadian, mereka tidak dibatalkan dari perusahaan atau program itu ke si pemilik, ada gitu, pemilik yang sudah angkat kredit mereka, apalagi yang sudah selesai gitu bayar kreditnya. Nah itu, jadi kita tetap fokus di situ, minta data kalau memang ada, kita akan panggil. Dan syarat-syaratnya jelas, kalau mereka itu mau ke kantor bawa SPPT hidupnya, kan gitu, mau spacing berapa, kan gitu, mau dibangun bangunan berapa, harus ada fotokopi IMB-nya. Kemudian harus ada set plan-nya biar jelas itu posisi daripada SPPT-nya, dan gitu. Nah itu syaratnya, dan KTP si pemiliknya, dan gitu, itu syarat-syaratnya. Fotokopi sertifikat. Jadi diajukan ke pelayanan kita, nol biaya seperti bagi itu ya, nol biaya ya, itu perubahan itu bagi itu paham. Jadi nol biaya, tidak ada biaya, kecuali kalau orang itu lewat siang sini situ kan, nggak tahu ya, kan gitu. Biasanya begitu kan, lewat siapa gitu kan, dibiayai. Padahal perubahan SPPT itu tidak ada biaya biasanya. Untuk diajukan ke pemerintah nol rupiah, karena itu kita akan mencari PAD kita di pajak bumi dan bangunan, kan gitu. Masa kita akan tentang biaya lagi pengurusannya, kan gitu. Mereka melaporkan omsetnya atau asetnya, kan gitu. Nah mereka itu sangat kita ancurkan jempol, sudah melaporkan aset mereka dengan benar untuk dikenakan pajak. Nah itu komitmen kita. Kemudian mengenai pendapatan, ya, pendapatan asli daerah itu ada 4 komponen. 4 komponen apa saja? Pendapatan asli daerah. Pertama yaitu pajak daerah, yang sekarang sudah berubah dengan undang-undang baru, Undang-Undang 1 2022 mengenai APBD, keuangan pemerintah pusat dan daerah, dan turun PP 35 mengenai ketentuan pajak daerah, dan turun ke Perda kita nomor 12 tahun 2023 mengenai pajak daerah. Dan kita sudah ada peraturan bupati yang mengenai pemungutan, tata cara pemungutan pajak daerah itu sendiri, yaitu peraturan bupati nomor 23 tahun 2024. Nah di sini jelas pajak daerah itu kita ada 9 dari kemarin 11 kan, menurut aturan baru 9, mulai dari pajak hotel, restoran, parkir, ya. Restoran ini sudah masuk ke pajak BPJT, pajak barang dan jasa tertentu, masuk di sana ya. Nah, ada berapa pajak yang masuk di sana? Ada 5. Hotel, pajak mami, tidak namanya berubah. Dulu pajak resto, sekarang pajak mami, makan dan minum. Sudah tuh pajak parkir, PPJ, pajak hiburan, pajak perang jalan, kan gitu. Ada 5 di PPJT itu. Dia baru PPB, BPHTB, reklame, dan itu MBB, pajak tanah, pajak sarana perubatan. Nah itu pajak daerah. Struktur PAD itu pajak daerah, sudah itu ditambah retribusi daerah yang kedua. Ini ada 14 OPD retribusi daerah, mulai dari retribusi parkir, tempat tepi jalan umum, kan gitu, retribusi parkir, tempat khusus parkir. Nah itu di hubungan retribusi pelayanan sosial. Nah itu yang 14 OPD Pak. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang BUMD tadi Pak. Nah itu PAD. Yang selanjutnya yang keempat yaitu PAD lain-lain yang sama, bagi denda, giro, apa semacam gitu. Dan termasuk di grup di sana. Nah itu kalau Bapak tanyakan yang di kami, Bapak enggak, yang di luar kami yaitu pajak daerah.
Jadi ketahui bahwa sampai detik ini untuk PAD tahun 2024 dari target 342 miliar pajak daerah. Kalau PAD target kita 621 miliar 2024. Nah, untuk pajak daerah ini kita sudah terkumpul sampai saat ini 85%. Insya Allah kita bisa terkumpul 100%. Amin. Karena ke depan banyak pajak-pajak yang masuk ke kita. Piutang pajak yang paling besar kita tagih sekarang piutang pajak tahun ini. Tahun kemarin masuk 10 miliar piutang pajak. Piutangnya saja. Nah, pokoknya yang ketetapan tahun ini masuk. Tahun sekarang 2024 kita bisa bunga sampai 16 miliar piutang pajak. Dari perusahaan yang mantap lah piutang pajak itu masuk. Dan alhamdulillah. Pertama sambutan lumayan bagus, misalnya dari anggota dewan, cuma dari dinas-dinas terkait dari segi pertanyaan dari kita jawabannya kurang memuaskan gitu. Jadi kemana aja kayaknya ngambang karena emang mereka tidak menghadirkan kepala dinasnya, hanya perwakilannya aja, mungkin begitu ya. Kurang lebih ada 6 dinas kalau nggak salah. Harus Pak, harus di schedule ulang ke dinas-dinas terkait yang tidak hadir. Yang emang benar-benar yang setuju sama kita. Kayak tadi kan PUPR kan nggak ada sama sekali. Betul. Siap. Tanggapan dari saya sih sama sih nih, seperti yang 5 Ya. cuman dari sini jawaban dari apa sih yang terkait kurang memuaskan sih. Oh, gitu. Jadi dulu pertanyaan kita itu tidak ada yang bisa dijawab dengan benar. Jadi harapan saya buat elemen yang terkait ya harus diperbaiki lah semuanya secara kinerjanya, tetap pada jalur semuanya, biar sama-sama maju semuanya, kira-kira begitu lah. Oh, oke, siap. Audiensi tadi. Terkait masalah audiensi tadi yang dilaksanakan di DPRD Kabupaten Subang, alhamdulillah kalau melihat dari yang punya rumah atau yang punya tempat sebagai anggota dewan itu cukup bagus responnya. Hanya saja dari pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan itu cenderung tidak relevan dengan apa yang ditanyakan oleh kita. Untuk itu, jadi besok atau lusa juga kita akan terus sambung kembali di sesi berikutnya untuk audiensi terkait masalah perizinan-perizinan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Subang. Seperti itu kiranya. Dari keseluruhan anggota dewan yang hadir pada saat itu tadi ada 5 orang anggota dewan, terus dari dinas-dinas itu hanya setengahnya yang datang. Itu pun hanya diwakili saja. Seperti itu yang hadir pada saat audiensi tadi. Tidak ada sama sekali konfirmasi dan mereka sebetulnya akan siap hadir, tetapi pada kenyataan mereka banyak yang mangkir. Oh, berarti lagi-lagi kejadian seperti ini terulang ya, Pak? Betul. Hujan sekali. di siang hari. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya, nanti. Baik, saya akan menanggapi perihal audiensi tadi. Kita itu memberikan surat kepada DPRD untuk memanggil beberapa OPD yakni 13 dinas. Cuman dinas-dinas yang kami undang itu tidak hadir semuanya.
itu. Bahkan keinginan dari kami ini adalah kepala dinas yang hadirnya, sehingga bisa memberikan suatu keputusan atau suatu kebijakan langsung dari pimpinan. Kita tadi itu mempertanyakan khususnya dari PUPR, karena kami ini sebetulnya sangat sayang sekali, sangat peduli sekali terhadap Kabupaten Subang, bagaimana meningkatkan dari sektor perizinan. Ini kan kendalanya ini dari PBG, di mana kami mempertanyakan kenapa sih perizinan PBG itu lebih murah daripada pembayaran terhadap konsultannya. Itu kan yang harus menjadikan sebuah catatan, sebuah solusi bagi kita, gitu, seperti itu. Cuman tadi ya apa yang kita pertanyaan-pertanyaan dari kita itu semua jawabannya tidak ada yang mendasar dan keluar jauh lah dari pertanyaan kita. Intinya kami ini masih belum puas dengan PUPR, jujur, karena kendala teknis itu ada di PUPR, terutama masalah konsultan. Kita nanti akan audiensi secara khusus dengan PUPR tentang pembuatan PBG ini. Ini banyak yang mengadu kepada kami di bawah, penggiringan terhadap harus ke konsultan, ketika si ini membawa konsultan ini dipersulit dan lain sebagainya. Kami pun tahu ada oknum-oknum yang menitip ke konsultan dari dinas tersebut. Jadi makanya ini kita akan tetap boomingkan permasalahan ini, karena ini Subang harus dirubah, harus kembalikan ke on the track. Subang ini harus benar-benar kembali ke on the track supaya menjalankan segala sesuatu dengan sesungguhnya, dengan faktanya gitu. Jangan banyak istilahnya manipulasi dan lain sebagainya. Harapan kita itu semua datang tadi, seperti itu. Baik, dari 13 dinas yang tadi hadir itu kemungkinan cuma 8 atau 7 dinas lah tadi yang hadir. Itu mungkin tadi yang ada dari LH, dari DPMPTSP, dari Satpol-Dam, dari DKUPP ada, DPKP tidak hadir ya. Terus dari peternakan ada tadi. Cuman kan dari PUPR juga perwakilan kan bukan istilahnya yang punya kewenangan. Sementara kan kita ini ingin menanyakan terkait PBG ya, pengurusan PBG itu lebih murah dari biaya konsultan. Kita ini ingin penjabaran, biaya apa saja sih yang digunakan, itu kan, biaya apa saja tentang terkait sampai mahalnya seperti ini biaya konsultan. Tolong jabarkan kepada kami supaya nanti kami pun bisa menjelaskan kepada para investor, gitu. Kita jangan menghalangi investor yang datang ke Subang, tapi kita juga jangan pula membiarkan investor-investor yang tidak taat perizinan. Di sini harus ada balance, harus ada win-win solusi untuk kemajuan Kabupaten Subang. Rencana ke depan tetap kami akan mengejar terkait pertanyaan kami ke Dinas PUPR. Mungkin kami akan secara khusus akan beraudiensi ke dinas tersebut, ingin mempertanyakan supaya nanti ada bahan dengan dengan developer dengan HRD dari perusahaan-perusahaan seperti itu. Alhamdulillah kita disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat ya, Dewan Legislatif yang memang istilahnya Komisi 2 ini baru semua, bukan incumbent, ini baru-baru, newcomer semua ini. Tapi tanggapannya bagus, antusias dengan hadirnya Kujang Pajajaran yang memberikan bukti-bukti otentik. Mereka menyambut baik dan kita bermitra ke depannya menjalin sinkronitas untuk apa? Untuk kemajuan Kabupaten Subang. Adalah PBG, Pak. Terkait PBG dulu, persetujuan bangunan gedung, itu pengganti dari MB itu yang harus kita dahulukan. Karena ini para investor ini ataupun para investor yang menangkap modal di Subang ini untuk membuat PBG ini dipersulit, Pak. Itu kita yang harus dahulukan. Carilah win-win solusi supaya enak semuanya. Seperti itu, Pak. Karena ini kesan dan pesan dari Ormas Kujang Pajajaran Nusantara. Jangan pernah alergi ketika surat kujang masuk kepada instansi baik OPD ya maupun yang lain. Karena organisasi kami ini menjalankan sebagai fungsinya sebagai social control, bermitra dengan pemerintahan, dengan OPD maupun pemerintahan setempat untuk membantu. Ya kemungkinan karena kurangnya kepanjang tanganan dari dinas-dinas, kita membantu. Itu justru dengan hadirnya kami ini membantu dinas terkait. Tentunya untuk siapa? Untuk kemajuan Kabupaten Subang. Ya pesan kami dari Ormas Kujang Pajajaran terkait pilkada,
yang sebentar lagi menjadi pesta masyarakat, ya kita tetap jaga kondusivitas, jaga keamanan, dan jangan sampai golput. Gunakan hak pilih kita sebagai warga negara untuk berdemokrasi, pilih sesuai dengan hati nurani, tetap jaga kondusivitas kesatuan negara Republik Indonesia. Salam Pancak Dina Galur, Ormas Ujang Pajajaran Nusantara. Ujang Pajajaran. Ujang Pajajaran. Ujang Pajajaran.